Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Kali ini kita akan belajar tentang listrik arus arah atau listrik DC, direct current. Apa saja yang akan kita pelajari selama beberapa pertemuan ke depan? Yang pertama nanti arus dan tegangan listrik, apa bedanya? Kemudian hukum Ohm dan hambatan, lalu hukum 1 dan 2 Kirchhoff, dan yang terakhir adalah penerapan dari listrik searah. Nah, sekarang kita ke materi yang pertama, yaitu apa itu arus dan tegangan listrik. Secara definisi, intinya arus listrik itu adalah aliran dari muatan positif dari potensial tinggi ke potensial rendah. Ini definisi arus. Sayangnya, pada saat pendefinisian arus ini, pada saat itu orang belum tahu bahwa sebenarnya yang ngalir itu bukan muatan positif. Muatan positif itu kalau di atom dia diam bersama dengan muatan netral, netron. Jadi kalau kita punya gambar atom, di sini ada proton, netron, di intinya ini ya, di nukleusnya. Nah, ini ada elektron-elektron. Nah, yang pindah ini adalah elektronnya. Sehingga sebenarnya seharusnya kita definisikannya begini. Listrik itu adalah aliran elektron yang mengalir dari kutub yang banyak elektronnya ke kutub yang positif sedikit elektronnya. Karena dia tetap mengalir dari keadaan tinggi ke keadaan rendah. Karena yang ngalir elektron, maka dia akan ngalir dari tempat yang elektronnya banyak, yaitu kutub negatif, elektronnya banyak, ke tempat yang sedikit elektronnya, kutub positif. Nah, sehingga karena definisi aliran listrik ini sudah kadung mapan, sudah meletakkan dasar-dasar perumusan dan lain sebagainya, maka istilah arus listrik ini tetap kita gunakan sampai saat ini. Tetapi ada yang harus diingat bahwa yang namanya arus listrik ini ceritanya, asumsinya adalah muatan yang ngalir dari positif ke negatif. Nah, kayak gini nih. Ini ada baterai, di sini kutub negatif, di sini kutub positif. Nah, aliran arus ini yang merah-merah ini. Ngalir dari kutub positif menuju kutub negatif. Kutub positif dikatakan yang potensialnya tinggi menuju kutub yang potensialnya rendah. Ini adalah aliran arus atau kadang disebut arus konvensional. Nah, yang sebenarnya terjadi adalah yang ngalir adalah elektronnya, bukan positifnya ya, tapi negatifnya. Aliran elektron, aliran muatan negatif dari kutub yang banyak negatifnya atau kutub negatif tentu saja ya, ke kutub yang sedikit negatifnya atau kutub positif. Jadi ngalirnya sebaliknya. Ini adalah kita sebut sebagai arus elektron. Nah, nanti ke depan perhitungannya kita akan gunakan pengertian dari arus listrik. Arus elektron kita pahami saja, sebenarnya itu yang terjadi. Nah, kemudian apa itu kuat arus listrik yang kita kenal sebagai besaran pokok dengan satuan ampere ya? Ada 7 besaran pokok, salah satunya kan kuat arus listrik kan? Nah, kuat arus listrik adalah banyaknya muatan yang mengalir setiap detik pada suatu penghantar, pada suatu kawat, konduktor. Muatan listriknya seberapa banyak per detik? Kalau muatan listriknya banyak dalam sedetiknya, itu namanya aliran arusnya deras. Aliran arus yang deras artinya kuat arus listriknya besar. Tapi kalau muatannya yang lewat setiap detiknya dikit-dikit, berarti arusnya kecil. Perumusannya seperti ini, seperti definisinya ya. I sama dengan banyaknya muatan yang mengalir per detik. Sehingga I sama dengan Q muatan per T waktu. Dengan I satuannya ampere. Kenapa ampere? Untuk menghargai jasa Pak.
Andre Mary Ampere. Beliau adalah seorang penemu di bidang kelistrikan. Nah, untuk menghargai jasanya, kuat arus listrik satuannya sesuai dengan namanya, Pak Ampere. Satuannya ampere. Sedangkan Q adalah muatan, ini satuannya adalah Coulomb. Ini juga nama orang ini. Dan waktu dalam sekon. Kita coba sebuah soal. Pada sebuah kawat penghantar mengalir muatan listrik sebesar 24 Coulomb. Tadi yang satuannya Coulomb berarti muatan ya. 24 Coulomb dalam waktu 2 menit. Waktu 2 menit. Berapakah kuat arus pada kawat tersebut? Yang ditanya adalah kuat arus I. Maka bisa langsung kita jawab bahwa kuat arus tadi adalah banyaknya muatan yang mengalir per detik atau Q per T. Sehingga Q dalam satuan Coulomb, sudah Coulomb ya, dan T-nya dalam satuan detik. Sedangkan ini menit, maka perlu kita ubah dulu ke detik. Menit ke detik, 1 menit ada 60 detik. Berarti 2 kali 60 detik sama dengan 120 detik atau 120 sekon. Sudah sekon, sudah Coulomb, kita masukkan saja 24 per 120 sama dengan 24 per 12 berarti 2 dibagi 10, 0,2 ampere. Nah, begini cara menentukan kuat arus listrik. Sudah paham ya? Kita lanjutkan. Yang kedua, apa itu tegangan? Apa bedanya dengan arus listrik? Nah, kalau arus listrik tadi adalah muatan yang mengalir, kalau tegangan ini adalah sesuatu yang membuat muatan atau elektron itu bisa ngalir. Kenapa bisa ngalir? Tentu saja karena ada beda potensinya. Tegangan listrik atau disebut beda potensial atau kadang-kadang voltage atau voltase, sama ya, adalah perbedaan potensial listrik di antara dua titik. Ada beda. Kalau potensinya sama, nggak ngalir. Tetapi kalau potensialnya beda, maka akan ada aliran. Satuannya dalam volt ya. Nah, pada kasus listrik DC, apakah ada potensial yang berbeda? Tentu saja. Yang satu potensialnya di sini ada kutub positif. Kutub positif potensial tinggi ya, tadi kita sebutkan. Ada kutub positif, tentu saja yang satu adalah kutub negatif. Nah, di sini ada dua perbedaan potensial. Yang di sini potensial tinggi dan di sini potensialnya rendah. Karena tinggi rendah maka ada aliran. Karena seyogyanya alam itu selalu berusaha untuk seimbang ya. Kayak air, dia pasti akan mengalir dari tempat tinggi ke rendah karena berusaha untuk seimbang. Sama juga dengan listrik. Dari potensial tinggi, dia berusaha menyeimbangkan diri dengan mengalir ke potensial rendah. Atau pada kasus yang sebenarnya yang ngalir adalah elektronnya. Elektron ngalir dari tempat yang elektronnya ada banyak ke tempat yang elektronnya sedikit. Nah, elektron ini berusaha untuk menyeimbangkan diri. Aku pengen posisi elektronnya itu di mana-mana sama. Maka yang banyak dia akan ngalir ke yang sedikit. Ada aliran elektron. Tapi dari kutub sebaliknya, negatif ke positif. Analoginya seperti air tadi sih, dia akan ngalir dari posisi tinggi ke rendah. Kalau posisinya sama, ya nggak ngalir. Artinya nggak ada arus. Tapi kalau ada beda potensialnya, yang satu ini kalau air kan potensial gravitasi ya, ketinggian ya. Potensialnya tinggi, yang satu potensialnya rendah, maka otomatis secara alami akan terjadi aliran air. Kalau listrik berarti aliran
arus listrik. Nah, yang menyebabkan ada aliran ini adalah ada beda potensial. Jadi, tegangan dan arus itu saling berkaitan erat. Ada tegangan, ada beda potensial, maka ada arus. Makin beda potensialnya, yang satu tinggi banget, yang satu rendah banget, maka makin gede juga arus listriknya. Nah, sekarang bagaimana cara mengukur kuat arus dan tegangan? Seberapa besar sih? Kita kan harus wujudkan dalam angka ya. Alat ukur arus namanya ampere meter. Fungsinya ngukur arus, dia dirangkai secara tertutup, rangkaiannya harus tertutup dan dirangkai secara seri. Ini misalnya kita ingin ngukur berapa arus yang mengalir pada hambatan ini. Maka kita harus putus dulu rangkaiannya dan disambung dengan ampere meter agar seri. Kenapa? Karena ampere meter ini dia harus dialiri, kan dia ingin mengukur berapakah arus yang mengalir, maka dia harus dialiri agar dia bisa ngukur tes nih. Oh, arus yang mengaliri saya berapa gitu. Jadi dipasang secara seri. Sedangkan voltmeter ini adalah alat ukur tegangan, di mana tegangan tadi adalah beda potensial di antara dua titik kan. Maka si paralel ini harus kita letakkan di satu titik dan titik satunya. Atau untuk lebih jelasnya kita ke simulasi ya. Nah, rangkaian listrik paling tidak terdiri dari sebuah sumber daya, di sini kita gunakan baterai, dan sebuah resistor yang dihubungkan dengan kawat konduktor. Nah, minimal ini. Kalau perlu kita beli saklar. Pertama, bagaimana cara kita mengukur arus? Arus kita ukur dengan cara ini ya, alatnya adalah ampere meter. Nih, ammeter. Karena dia prinsipnya adalah mengukur yang mengalir, maka dia harus dialiri. Caranya adalah dengan dirangkai seri tadi ya. Jadi rangkaiannya kita putus dulu. Nah, kita pasang ammeternya secara seri. Dah ya, seri dengan hambatannya gini, sejalur. Baru deh. Kalau rangkaiannya masih terbuka nih, saklarnya kebuka, arusnya 0, dia nggak ngukur, nggak ada yang ngalir. Tetapi kalau saklarnya kita tutup, nah di sini kita lihat nih, ini adalah aliran elektron tadi dari kutub negatif ke kutub positif. Nah ini kalau dalam sebuah skema ya, gambar tegangan itu kan garis pendek sama garis panjang. Garis pendek berarti kutub negatif, garis panjang berarti kutub positif. Ini adalah aliran elektron dari negatif ke positif. Sedangkan aliran arus listrik yang didefinisikan di awal dulu sebelum diketahui yang ngalir elektronnya, atau di sini disebut arus konvensional. Nah, yang ngalir adalah dari muatan dari kutub positif ke kutub negatif. Ini bedanya ya. Arahnya kebalikan. Karena di sini ada yang ngalir, maka di sini tercatat arusnya, derasnya itu seberapa. Di sini 0,9. Ini bagaimana cara mengukur arus atau kuat arus listrik. Dirangkai secara seri. Nah, bagaimana dengan tegangan? Kita ingin ngukur ini nih tegangannya berapa sih? Kita punya voltmeter. Di sini ada dua probe, ada dua kutub. Yang positif kita taruh di kutub positif baterai, yang negatif kita letakkan di kutub negatif baterai. Kita rangkai secara paralel, berarti dijepitkan. Tidak diputus dulu rangkaiannya, tetapi cukup dijepitkan. Atau disejajar dengan komponen yang mau kita ukur tegangannya. Nah, di sini misal kita ingin mengukur tegangan baterai berapa, berarti yang hitam, yang kutub negatif, probe negatif, kita pasang di kutub negatif baterai,
Dan probe yang positif, yang merah, kita pasang di kutub positif baterai. Maka akan terukur ini beda potensialnya 9 volt. Nah, untuk mengecek pemahaman kalian, silahkan bisa dicoba latihan soalnya. Sampai jumpa di materi berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.